Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainda Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada dalam psychoanalysis and psychodynamic therapies. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Psikoanalisis adalah teori pertama yang mendapatkan pengakuan publik dan penerimaan, terutama di Eropa dan Amerika. Terapi ini dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis ini berfokus pada tingkat kesadaran, pembentukan kepribadian, perkembangan psikoseksual, dan mekanisme pertahanan. Kepribadian manusia terdiri atas 3 elemen. 1. Id, 2. Ego, 3. Superego. 1. Id adalah sistem dasar kepribadian yang merupakan sumber dari segala dorongan instiktif, khususnya seks dan agresi. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kebutuhan ini tidak puas langsung, hasilnya adalah kecemasan. Contoh, Nana merasa lapar saat jam pelajaran masih berlangsung. Daripada menunggu beristirahat, Nana memakan makanannya saat pelajaran berlangsung. 2. Ego. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Contoh, Nana merasa lapar saat jam pelajaran berlangsung, namun dia tahu bahwa bel istirahat akan segera berbunyi. Jadi dia memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk makan saat jam pelajaran berlangsung. Superego merupakan subsistem yang berfungsi sebagai kontrol internal yang terdiri dari kata hati dan ego ideal. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Contoh, saat di tongkrongan, Nana ingin mencuri lipstik temannya. Ia memiliki kesempatan untuk mencurinya tanpa ketahuan oleh siapapun. Namun Nana mengerti mencuri itu salah, jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri meski ada kesempatan. Kemudian proses dan teknik. Free association atau asosiasi bebas adalah satu metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran sehari-hari dan sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. 2. Interpretation atau interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Fungsi interpretasi adalah memikirkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyandarkan hal-hal yang tersembunyi. 3. Dream analysis atau analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh tilikan masalah-masalah yang belum terpecahkan. Selama tidur, pertahanan menjadi lebih lemah dan perasaan-perasaan yang tertekan muncul ke permukaan. Freud melihat bahwa mimpi sebagai royal road to the unconscious, di mana dalam mimpi semua keinginan, kebutuhan, ketakutan yang tidak disadari diekspresikan. 4. Resistance atau resistensi. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan kecemasan. Interpretasi konselor terhadap resistensi ditujukan untuk kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi. 5. Transference atau transferensi muncul dengan sendirinya dalam proses terapeutik pada saat dimana kegiatan-kegiatan klien masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubah masa kini dan mereaksi kepada analisis sebagai yang dia lakukan kepada ibunya atau ayahnya atau siapapun. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.